Halo Sobat Kisah Hati Bunda. Selamat datang di channel yang penuh kisah inspiratif dan seputar kehidupan. Kami menghadirkan cerita tentang cinta, pengorbanan, konflik yang menyentuh hati. Jangan lewatkan kisah-kisah bermakna yang mengingatkan pentingnya cinta dan pengertian dalam kehidupan. Klik subscribe dan bergabunglah dengan komunitas kisah hati ibu. Selamat menikmati. Anakku menjual rumahku senilai 10 miliar tanpa sepengetahuanku. Lalu dia memberiku uang 20 juta dan berkata, pergi saja Bu. Sewa kamar kos murah di pinggiran. Aku hanya tertawa. Dia tidak tahu apa yang sudah kulakukan beberapa minggu sebelumnya. Rumah ini berdiri lebih lama daripada usia pernikahanku. Kadang aku merasa dinding-dindingnya menyimpan napas kami. Aku dan suamiku, Wirya. Cikini berubah perlahan. Trotoar dipersempit, gedung-gedung baru muncul di bekas taman dan rumah tua lain. Tetapi rumah bergaya indische ini tetap seperti setetes arloji yang tidak menua dengan cara yang sama seperti manusia. Batu-batunya sudah disentuh ribuan angin, ratusan musim hujan, tetapi tetap kokoh. Nilai pasarnya mungkin sekitar 22 miliar rupiah, atau lebih jika jatuh pada tangan yang tepat. Bagiku, harga tidak pernah menjadi inti persoalan. Tetapi bagi anakku, Bagas Suteja, harta selalu menjadi pusat orbit kehidupannya. Ia menginginkan rumah ini, bukan untuk sejarahnya, tetapi untuk membuka jalan menuju kelas termewah di BSD bersama Arini, istrinya. Beberapa bulan terakhir, rumah ini sering terasa seperti tubuh yang sedang mengerang. Lantai tegel kembang warisan masa kolonial itu kadang memantulkan bayangan seperti kenangan terbelah. Ada aroma kayu jati tua yang disimpan lemari warisan, bercampur kapur barus, dan wangi melati kering yang dulu kusimpan di mangkuk kecil porselen peninggalan keluarga suamiku. Kadang, ketika aku berjalan melewati lorong menuju ruang tengah, kudengar bunyi piano tua kami, Bechastein yang sudah lama tidak dimainkan sejak Wirya meninggal. Tentu itu hanya bayangan suara, bukan kenyataan. Tapi rumah ini memang penuh gema dari orang-orang yang pernah mengecup hidup di dalamnya. Bagas dan Arini semakin sering datang berkunjung. Tetapi bukan untuk menemaniku minum teh atau menanyakan kesehatan lututku yang beberapa kali digerogoti rematik. Mereka datang dengan nada manis dan perhatian palsu yang terasa seperti tangan lembut yang menyembunyikan belati. Pandangan mata mereka mencari, menghitung, mengukur potensi, seolah-olah tiap jengkal ruang di rumah ini sudah berubah menjadi deretan angka dalam pikiran mereka. Keduanya mendambakan rumah di BSD, rumah-rumah berlantai marmer mengilap, dengan taman yang ditata lanskaper profesional dan pagar tinggi sebagai penanda kemenangan sosial. Aku mulai curiga ketika suatu sore Arini bertanya tentang surat kepemilikan rumah ini. Seakan-akan pembicaraan itu bisa terjadi tanpa mencederai batas kasih antara ibu dan anak. Ada cara ia menyebutnya, aset. Bukan rumah, bukan kenangan, bukan warisan keluarga. Aset. Bagiku, itu adalah kata yang paling dingin dalam bahasa manusia. Malam itu, setelah mereka pulang, aku duduk di ruang tengah sambil memegang selembar batik Sogan tua. Batik itu warisan ibuku, motif parang rusak gurdo, warnanya sudah menua seperti malam yang kehilangan bulan tetapi masih menyimpan gema tangan pengrajinnya. Dalam diam, aku merasa ada sesuatu yang rapuh di antara kami. Bukan rumah ini, tetapi sesuatu dalam diriku yang seolah-olah disuruh mengalah pada hal-hal kecil yang tak pernah kuminta. Beberapa hari setelah kecurigaan itu mencuat, aku menghubungi Seno Prabowo, seorang teknisi CCTV rumahan yang diperkenalkan oleh Bu Ratna, teman lamaku. Seno datang tanpa banyak bicara. Ia melihat langit-langit, sudut-sudut ruang yang bisa menyembunyikan mata elektronik, dan mulai memasang 4 kamera kecil yang hampir tidak bisa dilihat oleh siapapun. Instalasi itu selesai dalam 1 sore. Aku merasa sedang menanam mata tambahan di tubuh tua rumah ini. Mata yang bisa melihat jauh lebih jernih daripada mata manusia yang dibelokkan perasaan. Aku ingat ketika Seno pamit, ia sempat berkata pelan bahwa rumah ini masih terlalu hidup untuk ditinggalkan. Kutanggapi dalam hati saja. Sebab kata-katanya terasa terlalu jujur untuk kuberitahu dunia. Beberapa minggu berikutnya menjadi babak pengumpulan bukti. Kamera merekam langkah-langkah Bagas dan Arini. Mereka membuka laci-laci tanpa izin, memotret surat-surat, memeriksa lemari jati ukiran Jepara yang menyimpan batik pesisir dan Sogan milikku. Kadang mereka memperhatikan lukisan-lukisan tua yang tergantung di lorong panjang menuju ruang makan. Lukisan yang entah berasal dari pelukis Jawa tak terkenal atau mungkin hanya salinan. Aku tidak pernah terlalu peduli. Namun, mereka memandangnya dengan takaran nilai, bukan cerita. Suatu malam,
Mereka harusnya pulang pukul 8, tetapi kamera merekam sesuatu yang berbeda. Mereka duduk di ruang kerjaku, memegang map merah marun berisi salinan sertifikat rumah ini, dan berbicara tentang rencana menjualnya. Mata Arini berbinar seperti seseorang yang hampir menyentuh permata paling langka, dan Bagas menatapnya dengan pandangan seorang pria yang merasa sedang memegang kemenangan. Rekaman itu cukup bagiku, bukan untuk memenjarakan mereka, tetapi untuk membawa semuanya ke panggung yang sudah mulai kurancang dengan tenang. Aku lalu menyusun rencana pura-pura pikun. Dr. Haryo Prasetyo, seorang psikiater yang pernah merawat Bu Ratna, menemaniku menyusun catatan medis palsu namun meyakinkan. Aku mulai melupakan hal-hal kecil di depan mereka, menyebut tanggal yang salah, menanyakan hal yang baru saja kubicarakan 5 menit sebelumnya. Aku melihat perubahan di mata mereka. Kecurigaan mereka berubah menjadi keyakinan. Ibu sudah lemah, ibu akan mudah disingkirkan. Mereka tidak tahu bahwa aku berada beberapa langkah di depan mereka. Kadang aku ingin menangis, bukan karena rencanaku, tetapi karena cara mereka melihatku tidak lagi seperti ibu. Mereka melihatku seperti pintu yang harus dibuka paksa agar mereka bisa memasuki istana baru kehidupan. Ketika rencana itu semakin matang, aku menghubungi Notaris Asmita Kusumawardana dan agen properti yang sering menjual rumah-rumah lama di kawasan Menteng dan Cikini, Reza Mulia. Aku meminta mereka menyusun skenario pembeli fiktif melalui perusahaan bernama PT Garuda Mitra Prima. Perusahaan itu akan berpura-pura ingin membeli rumah ini dengan nilai jauh di atas yang diharapkan Bagas. Tetapi yang mereka tidak ketahui adalah, tidak akan ada uang yang benar-benar berpindah tangan. Ini adalah panggung, dan aku menjadi dalangnya. Sampai akhirnya hari itu tiba. Bagas mengumumkan bahwa rumah ini telah dijual senilai 10 miliar rupiah, jauh lebih rendah dari nilai aslinya. Ia memberiku uang 20 juta rupiah, menyuruhku mencari kamar kos di pinggiran kota. Ia seakan-akan berbicara pada perempuan tua yang sudah tidak bisa menggenggam dunia. Padahal aku sedang menggenggam seluruh babak akhir cerita. Lututku sedikit gemetar sore itu. Bukan karena usia, tetapi karena aku sadar aku akan segera menang, bukan dengan teriakan atau sumpah, tetapi dengan keheningan yang panjang dan dingin. Aku masih ingat bau melati kering di aula depan ketika matahari turun perlahan, menutup halaman belakang dengan bayangan jendela tinggi, dan aku hanya tertawa dalam hati. Ia sama sekali tidak tahu apa yang sudah kulakukan beberapa minggu sebelumnya. Aku menyimpan rekaman itu di dalam sebuah drive kecil yang kubungkus dengan kain batik sogan. Lalu kusimpan di balik lemari jati ukiran Jepara yang sudah menjadi penjaga rahasiaku sejak aku masih muda. Ada getaran halus dalam tubuhku setiap kali aku membayangkan Bagas dan Arini duduk di ruang ini, mengira bahwa aku adalah pintu yang sudah lapuk, menunggu angin pertama untuk roboh. Mereka benar tentang rumah ini yang tua, mereka salah tentang aku yang masih berdiri. Beberapa hari setelah mereka memberiku uang 20 juta rupiah itu, aku mulai memainkan peranku dengan lebih tekun. Aku membiarkan sendok teh jatuh dari tangan, membiarkan kompor menyala sebentar lebih lama dari seharusnya, menaruh ponsel di lemari piring seolah-olah aku tak lagi memahami urutan dunia. Arini memandangku seperti seseorang yang baru saja menemukan celah pintu yang bisa dibuka lebih lebar. Bagas memandangku dengan sesuatu yang hampir seperti rasa kasihan, tetapi aku tahu itu bukan kasih sayang. Itu hanya rasa lega, karena ia percaya jalan menuju rumah baru mereka di BSD semakin terbuka. Aku membayangkan klaster itu, rumah-rumah yang seragam seperti barisan senyum yang dibuat oleh dokter gigi estetik paling mahal, halaman depan yang dibentuk sedemikian rupa agar tidak memberi ruang bagi kesalahan. Mereka ingin itu, kehidupan yang mengkilap dan mudah difoto. Mungkin mereka lelah dengan dinding tua yang mengingatkan mereka bahwa waktu bisa menelan manusia. Mungkin mereka ingin rumah yang tidak punya ingatan. Mungkin mereka ingin menghapus aku dari sejarah mereka. Malam itu hujan turun deras. Atap seng tebal di bagian belakang rumah memantulkan suara air seperti ribuan jarum mengetuk permukaan satu persatu. Aku berjalan perlahan di koridor, mengusap dinding yang lembab oleh udara malam. Rumah ini terasa seperti dada besar yang sesak menahan napas. Bau kayu jati semakin tebal ketika udara hujan merayap masuk dari celah-celah jendela yang sudah tua. Aku mendengar suara piano Bechstein lagi, seperti palu-palu kecil memukul senar halus dalam kegelapan. Wirya dulu selalu memainkan lagu yang sama di hari hujan, sebuah melodi yang tidak pernah selesai, seakan bagian akhirnya hilang ditelan angin. Aku menutup mata sejenak, membiarkan tubuhku tenggelam dalam ingatan yang menggulung seperti gelombang. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar dari Reza Mulia,
agen properti, bahwa pembeli fiktif dari PT Garuda Mitra Prima sudah siap memasuki tahap final kesepakatan. Dalam rencana kami, perusahaan itu akan terlihat sangat serius, tetapi menunda pembayaran dengan alasan administratif. Itu akan memberiku waktu yang cukup untuk membuka satu pintu besar yang akan membuat Bagas dan Arini mengerti bahwa permainan ini tidak mulai ketika mereka berniat menjual rumah, tetapi ketika aku mendengar mereka menyebut rumah ini sebagai aset. Aku bertemu Reza dan Notaris Sasmita Kusumawardana di sebuah ruang rapat kecil di Menteng. Lampu gantung kuning menyoroti meja kayu besar, dan aku melihat pantulan wajahku pada permukaannya. Ada seseorang di sana yang tidak lagi hanya menjadi ibu. Ada seseorang yang memegang dunia kecil di ujung jarinya. Sasmita menyiapkan dokumen-dokumen yang akan menjadi bagian inti rencana. Aku membaca setiap kata, meski penglihatanku kadang kabur oleh usia. Tetapi pikiranku masih tajam. Setajam pisau yang selalu kusimpan di dapur, pisau yang dulu sering kupakai memotong bawang merah ketika menyiapkan rawon kesukaan Wirya. Dalam rencana jebakan itu, akan tampak seolah-olah aku telah menandatangani surat kuasa atas seluruh rumah. Seolah-olah aku telah menyerahkan semuanya karena pikiranku telah memburuk. Mereka akan percaya itu. Mereka ingin percaya itu. Ketika Bagas menatapku dengan tatapan yang mengatakan ibu sudah selesai, aku akan mengangguk pelan dalam hati. Karena tidak ada balas dendam paling indah selain membiarkan seseorang percaya bahwa ia telah menang, sampai saat ia mengetahui kebenaran dengan cara yang paling menghancurkan. Aku mulai menyingkirkan beberapa barang kecil yang menurutku harus diselamatkan, bukan karena nilainya, tetapi karena kisahnya. Aku memindahkan batik-batik tua ke dalam koper besar, membungkus porselen biru putih dengan kain lembut, menyentuh lemari jati itu untuk terakhir kalinya sebagai benda yang masih penuh rahasia. Koper itu kutitipkan pada Bu Ratna yang tinggal tak jauh dari gondang dia. Ia tidak bertanya banyak. Ia hanya menatapku dengan mata yang penuh kesadaran. Seakan ia adalah satu-satunya manusia yang tahu bahwa aku sedang menata bukan hanya barang, tetapi juga genting yang membentuk hidupku. Hari itu tiba lebih cepat daripada yang kubayangkan. Bagas datang dengan langkah yang terasa lebih ringan dari biasanya, seolah-olah dunia akhirnya menyerahkan kunci-kunci rahasia kehidupan padanya. Arini berjalan di belakangnya, membawa tas tangan berwarna krem yang tampak baru, seperti sesuatu yang dibeli sebagai persembahan bagi hari kemenangan. Mereka duduk di ruang tengah, di atas kursi rotan yang dulu kubeli ketika aku dan Wirya baru menikah. Kursi itu berderit pelan, seakan tidak sepakat dengan berat niat mereka. Di atas meja, ada beberapa dokumen yang tampak telah disiapkan dengan rapi. Aku melihat sertifikat, surat kuasa, dan beberapa lembar lain yang tampak seperti pajak dan biaya administrasi penjualan. Aku menatap Bagas, lalu Arini, dan merasa seperti aku sedang memandang dua aktor yang tidak sadar bahwa siapa yang menulis naskah bukanlah mereka. Mereka menjelaskan rencana pindah ke BSD, sekolah untuk Dinda, lebih dekat dengan kantor, lingkungan yang aman dan modern. Tidak ada nada kebencian dalam tutur mereka, hanya keyakinan bahwa inilah jalur hidup yang benar. Tetapi kadang manusia paling berbahaya adalah manusia yang merasa yakin sedang melakukan hal yang pantas. Aku mengangguk perlahan, berpura-pura tidak sepenuhnya mengerti. Aku membiarkan kalimat-kalimat mereka lewat seperti asap dupa yang mengepul, indah dan tak memberi kekuatan apapun padaku. Aku bersikap pelan, seakan setiap keputusan di ruangan itu bukan lagi milikku. Aku ingin mereka menikmati momen itu. Aku ingin mereka mengingat betapa manisnya rasa kemenangan sebelum tubuh mereka membeku oleh kenyataan. Begitu aku membubuhkan tanda tangan palsu itu, dengan tangan yang pura-pura gemetar, aku merasa seluruh rumah ini seperti menahan napas. Jendela tinggi berderit pelan seakan dilanggar angin dari luar. Lantai tegel kembang terasa lebih dingin daripada biasanya. Aku tahu rumah ini marah, bukan karena ia dijual, tetapi karena ada cinta yang dipecah hanya menjadi angka. Setelah mereka pergi, aku berjalan ke ruang makan. Senja menggantung di balik jendela besar. Aroma kapur barus, kayu jati, dan melati kering kembali mengisi udara. Lampu gantung tembaga memancarkan cahaya lembut, dan aku menyentuh punggung kursi tempat Bagas tadi duduk. Aku merasakan sesuatu yang hampir menyerupai duka. Tetapi duka yang tidak lagi menakutkan. Duka yang sudah kubuatkan tempat untuk tidur jauh sebelum ia meminta bantal. Aku tahu langkah selanjutnya akan membawa semuanya ke batas akhir. Dan aku siap. Hari-hari setelah penandatanganan dokumen itu bergerak pelan seperti arus sungai yang nyaris tak terdengar.
tetapi memiliki kedalaman yang mampu menenggelamkan siapa saja yang tidak memahami arah airnya. Bagas dan Arini tampak berjalan semakin ringan ketika datang berkunjung, seolah-olah dunia telah membuka pintu megah bagi mereka, membentangkan karpet panjang menuju halaman-halaman hidup baru yang mereka kejar di BSD. Mereka tersenyum lebih sering, menyentuh barang-barang di dalam rumah ini bukan lagi dengan rasa mengukur, tetapi dengan rasa memiliki. Seakan rumah ini telah berubah dari sekadar bangunan menjadi piala kemenangan yang mereka rebut dari tangan perempuan tua yang sudah kehilangan kejernihan pikirannya. Aku membiarkan itu terjadi, seperti seseorang yang menunggu buah jatuh setelah masak oleh kesombongan waktu. Semua rekaman sudah kusimpan dengan aman, semua bukti sudah siap untuk membuka tirai terakhir. Tetapi permainan memerlukan ritme, seperti lagu Wirya di piano Bechstein yang tidak pernah dimainkan dengan tergesa. Aku menunggu telepon berikutnya dari Reza Mulia, dan akhirnya telepon itu datang, memberi kabar bahwa pihak pembeli fiktif sedang menunda pencairan dana karena proses bank dan internal perusahaan. Itu adalah bagian dari naskah yang sudah kusetujui sejak awal. Penundaan itu akan membuka musim baru dalam hati Bagas dan Arini, musim gelisah yang perlahan menelanjangi keserakahan. Mereka mulai datang lebih sering, bukan lagi dengan nada manis yang menyembunyikan pisau, tetapi dengan langkah-langkah cepat seperti kaki yang menapak tanah panas. Mata Bagas tampak berubah. Ia mulai berbicara dengan kalimat-kalimat yang tidak lagi penuh pujian tentang rumah baru, tetapi penuh kegelisahan tentang proses administrasi, tentang jadwal, tentang uang. Arini tampak lebih tegang, meski ia berusaha menyembunyikannya dengan pakaian indah dan tas mahal yang baru. Tetapi tubuh manusia tidak bisa berdusta sepenuhnya. Ada cara napas berubah ketika keinginan tidak mendapatkan jalan mulus seperti yang diharapkan. Aku memperhatikan semuanya sambil tetap mempertahankan peran sebagai perempuan tua yang berjalan di ambang kabut ingatannya sendiri. Kadang aku menyebut Reza dengan nama yang salah. Kadang aku bertanya hal yang baru saja dijelaskan. Aku membiarkan mereka percaya bahwa aku sudah menjadi pintu kayu rapuh yang hanya menunggu disentuh untuk runtuh. Mereka tidak tahu bahwa kabut yang mereka lihat hanyalah tirai teater, bukan kerusakan yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Bagas berbicara panjang kepada Arini di ruang tengah. Tidak perlu dialog langsung, karena aku tidak memerlukan kata-kata untuk mengetahui isi pembicaraan mereka. Dari gerak bahu Bagas dan cara Arini mengerutkan kening, aku bisa membaca ketakutan kecil yang tumbuh di antara mereka. Ketakutan itu bernama penundaan. Ketakutan itu bernama kemungkinan bahwa rencana mereka tidak sejelas peta yang sebelumnya mereka banggakan. Aku melihat kilatan dalam mata mereka yang mengatakan bahwa mereka mulai mempertimbangkan hal-hal lain. Meminjam uang, mempercepat penjualan barang warisan, atau mungkin menjual batik-batikku sebelum benar-benar pindah. Mereka tengah berdiri di tepi jurang tanpa menyadarinya. Malam itu, aku duduk di ruang makan dengan lampu gantung tembaga yang memantulkan cahaya kuning keemasan. Aroma melati kering seperti selalu menemaniku kemanapun aku melangkah di dalam rumah ini. Aku menyeduh teh tubruk dalam cangkir porselen biru putih peninggalan keluarga suamiku. Di dinding seberang, bayangan pohon asam Jawa di halaman depan menari pelan di terpa angin. Aku memikirkan Bagas saat masih kecil. Bagaimana ia dulu tertawa ketika berlari menyusuri lorong panjang rumah ini, menabrak kursi rotan dan meminta Wirya memainkan piano. Kadang aku ingin bertanya pada kehidupan apakah semua manusia berubah, atau aku yang terlalu lama memegang kenangan seperti sutra tua yang sudah tidak utuh. Suatu siang, Reza mengabarkan bahwa proses bank kembali tertunda. Kali ini dengan alasan verifikasi perusahaan. Aku bisa membayangkan wajah Bagas dan Arini saat membaca pesan itu. Mereka datang ke rumah sore harinya, dan aku melihat kilatan senyum yang dipaksakan, seperti bunga plastik yang dipaksa tumbuh di tanah kering. Aku menyuguhkan kolak pisang dan keripik tempe, makanan sederhana yang selalu kubuat ketika ingin mengingat masa-masa ketika dunia lebih jujur. Mereka memakannya, tetapi tidak dengan ketenangan. Arini tampak gelisah, mengetukkan ujung jarinya di permukaan meja berulang-ulang. Bagas mengecek ponselnya berkali-kali, seperti menunggu dunia mengirimkan surat pembebasan yang tidak akan pernah tiba. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi mereka. Aku mendengar Bagas berbicara melalui telepon di teras panjang rumah ketika ia mengira aku tertidur. Suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang meminta pintu lain dibuka, mengajukan kemungkinan pinjaman, meminta agar pembayaran dipercepat. Ia menyebut angka 10 miliar seolah itu adalah denyut nadinya sendiri. Aku menutup mata dan menyadari bahwa keserakahan bisa membuat seseorang lebih rapuh dari daun kering yang jatuh di halaman.
Malam itu, aku memanggil diriku sendiri untuk mengingat satu hal, bahwa balas dendam bukanlah api. Ia adalah air yang sabar, mengikis batu tanpa terlihat. Aku ingin ini berakhir bukan dengan teriakan atau pintu yang dibanting, tetapi dengan keheningan yang membuat seseorang mengerti betapa tajamnya kesunyian. Beberapa hari kemudian, Bagas dan Arini datang dengan membawa kain penutup mata yang tidak terlihat. Mereka duduk di ruang tengah seperti dua jiwa yang menyimpan badai kecil di dada masing-masing. Arini menyebut kemungkinan menjual barang-barang warisan di dalam rumah ini. Ia memandangi lemari jati seperti seseorang memandangi hutan yang ingin ditebang. Aku tahu rencana mereka berikutnya, bahkan sebelum mereka menyadarinya sepenuhnya. Aku berjalan ke lorong panjang, menyentuh dinding yang dingin, dan merasakan seolah-olah rumah ini berbisik. Rumah ini tidak ingin jatuh ke tangan yang menginginkan kemegahan tanpa sejarah. Rumah ini ingin pulang ke orang yang bisa mendengar napasnya yang paling dalam. Aku tahu sesuatu dalam diri Bagas telah mencapai batas. Kesabarannya adalah jembatan tipis yang mulai retak. Ia tampak seperti seseorang yang ingin berteriak tetapi harus menjaga suaranya tetap rendah agar dunia tidak mengetahui ketakutan paling intinya, bahwa ia mungkin tidak akan pernah menang sepenuhnya. Dan itu, bagi sebagian manusia, lebih mematikan daripada kekalahan itu sendiri. Aku kembali duduk di kursi rotan, memandangi pintu depan rumah yang sebentar lagi akan menjadi panggung dari satu kenyataan yang tidak bisa ditangguhkan lebih lama. Malam semakin pekat. Angin menembus celah jendela tinggi. Rumah ini seolah menunggu aba-aba nadi terakhir dari rencana yang tak lagi dapat dibatalkan. Tidak lama lagi, semua topeng akan runtuh. Dan aku, perempuan tua yang mereka anggap telah kehilangan dunia, justru akan duduk paling tenang di tengah reruntuhannya. Aku membiarkan semua bergerak seperti arloji tua yang pernah dibeli suamiku puluhan tahun lalu di pasar antik Jalan Surabaya. Jarumnya tetap bekerja, pelan, seolah nyaris berhenti, padahal diam-diam menggoreskan menit demi menit yang tak bisa digeser kembali. Begitulah hari-hariku setelah mereka menandatangani surat itu, yakin bahwa rumah ini bukan lagi milikku. Yakin bahwa aku tinggal menunggu waktu untuk diusir dengan sedikit amplop kecil sebagai ongkos hidup mempermalukan. Namun aku masih tinggal di rumah ini, seperti akar yang diam tetapi menghancurkan fondasi bata sedikit demi sedikit. Anak dan menantuku mengira aku menunggu sisa uang yang katanya akan mereka berikan, padahal aku hanya menunggu saat ketika keserakahan mereka menjadi begitu besar, hingga mereka tidak lagi menyadari lubang yang kubuat di tengah langkah mereka. Hari-hari itu diisi dengan suara notifikasi ponsel mereka, percakapan yang mereka sembunyikan di teras belakang, bisikan-bisikan yang mungkin mereka kira tak kudengar karena aku berjalan lebih lambat, menunduk seakan kepalaku semakin berat oleh usia. Mereka semakin giat menawarkan cerita keberhasilan investasi dan rencana mereka tentang rumah baru di kawasan Kemang, Sentul, atau mungkin villa kecil di Ubud yang katanya akan menjadi tempat liburan keluarga ketika semua urusan selesai. Aku menyimaknya dalam diam yang tebal, seperti tirai beludru merah di panggung teater yang belum dibuka. Aku sudah mengirimkan dokumen itu kepada notaris Buratna Widyastuti yang bekerja sama dengan kantor hukum fiktif yang dibangun oleh temanku, Julianto. Semuanya telah tersusun. Tanda tangan itu batal demi hukum, sebab penjualan dilakukan di bawah kondisi yang tidak sah, dilakukan dengan manipulasi, ancaman halus, dan tekanan psikologis yang kini bisa kubuktikan lewat rekaman kamera kecil yang terpasang di beberapa sudut rumah. Kamera itu sudah menjadi seperti mata kedua bagiku. Di malam-malam sepi, aku sering menonton ulang rekaman anak dan menantuku membicarakan rencana mereka. Rekaman itu tidak membuatku menangis lagi. Ada sesuatu yang lebih dingin dari air mata. Rasa sakit yang membatu namun juga memandu langkah balas dendam. Aku menonton mereka sama seperti seekor kucing tua memandangi tikus muda yang terlalu percaya diri masuk ke perangkap. Rumah ini tetap mengeluarkan aroma masa lalu, aroma kayu jati yang basah ketika udara lembab, aroma serbuk buku-buku tua peninggalan suamiku, aroma masakan yang masih kadang kubuat meskipun tak banyak lagi nafsuku untuk makan. Aku masih menyusun teh tubruk di meja makan setiap sore, seakan menyiapkan upacara kecil penghormatan pada kesunyian. Di dinding, lukisan Nyonya Indo-Belanda bergaun biru pucat masih menggantung di ruang tamu. Perempuan itu, entah siapa namanya, seolah selalu memandangku dengan mata yang paham betul bagaimana rasanya diwariskan rumah megah yang kemudian ingin direbut oleh orang-orang yang merasa berhak. Kadang aku berdiri di depannya, menatap balik, merasa bagian dari garis panjang perempuan pemilik rumah lama yang tak menyerahkan apapun tanpa perhitungan. Menjelang minggu keempat setelah penandatanganan palsu itu, menantuku semakin gelisah. Dia ingin segera pindah.
Dia mulai mengisi keranjang belanja daring dengan barang-barang untuk rumah baru. Sofa rotan modern, lampu gantung industrial mewah, karpet Persia replika, seperangkat sendok garpu stainless yang berkilau, mungkin untuk acara makan malam yang tidak akan pernah terjadi. Dia makin sering video call dengan seseorang yang menyatakan bahwa rumah di Kemang hampir pasti menjadi milik mereka ketika transfer berikutnya masuk. Dia menggigit bibirnya, gelisah menunggu uang yang tak akan pernah datang. Sementara itu anakku mulai menghitung-hitung angka seolah angka adalah jaminan masa depan. Ia menyebutkan biaya sekolah anak, biaya renovasi rumah baru, rencana membeli mobil listrik kecil supaya hemat. Dalam benaknya, hidupnya akan naik kelas. Dan aku tidak pernah masuk dalam rancangan hidup mereka selain sebagai beban yang harus segera dipindahkan dari cerita. Aku memperhatikan semua itu dengan ketenangan yang mungkin menakutkan jika mereka benar-benar mengerti. Namun mereka tidak mengerti, dan itu justru membuat semua ini menjadi cerita yang hampir sempurna. Mereka bukan hanya serakah, mereka buta. Aku mulai menyusun langkah terakhir. Aku akan memanggil seluruh pihak, agen properti palsu yang selama ini menjadi jembatan, notaris yang menyimpan dokumen asli, detektif yang memegang rekaman kamera, dan saksi-saksi lain yang diperlukan untuk menyaksikan runtuhnya menara kecil kesombongan mereka. Namun sebelum itu, aku masih memerankan tokoh ibu tua yang mulai melantur. Aku membiarkan sendok jatuh dari tanganku, membiarkan kunci lupa kutaruh di mana, membiarkan namaku sendiri seakan tercekat ketika hendak kusebut. Semua itu bukan penghinaan bagi diriku sendiri, tapi setetes demi setetes racun yang akan membuat mereka semakin yakin bahwa aku tidak lagi bisa membela milikku. Sementara itu, rumah ini semakin berbicara. Lantai kayu mengeluarkan suara retah halus setiap malam, seperti bisikan orang-orang yang pernah tinggal di sini sebelum kami. Lampu gantung kuningan berdesir pelan seakan disentuh angin yang menyusup dari jendela berjeruji besi. Burung-burung gereja bersarang di sudut teras, membuat sarang dari ranting kecil, terus membangun seperti generasi baru yang percaya bahwa tempat ini tetap aman. Aku mulai jarang masuk ke kamar suamiku, bukan karena takut, tetapi karena aku ingin menyimpan seluruh ingatan itu dalam kondisi utuh, tak tercampur oleh bau ketamakan. Aku menyalakan radio tua sesekali, mendengarkan siaran yang suaranya pecah, seperti masa lalu yang menolak diperbaiki. Pada titik itu, anak dan menantuku mulai memastikan rencana kepindahan. Mereka seolah tak ingin lagi menunggu. Mereka menatap rumah ini bukan seperti tempat berteduh, tetapi seperti sebuah angka besar yang siap ditukar dengan kehidupan baru. Mereka menilai ulang lukisan, porselen, guci, piano, lampu kuningan, berharap beberapa bisa dijual lagi dengan harga tinggi. Mereka mengira dapat merampas segalanya tanpa bayangan konsekuensi. Dan aku menonton semua gerakan itu seperti seseorang yang duduk di balkon teater, menonton lakon tragikomedi yang berjalan sesuai naskah. Sebelum hari pengungkapan besar itu datang, aku memandangi jendela ruang depan saat matahari sore menembus kaca patri, memantulkan warna hijau kebiruan pada dinding. Cahaya itu terasa seperti kehadiran suamiku, mengingatkanku bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan, tetapi jantung dari sejarah keluarga yang tidak akan kubiarkan runtuh begitu saja. Dan aku siap. Sangat siap. Bahkan terlalu siap. Dalam beberapa hari lagi, segalanya akan berakhir. Hari itu datang tanpa perlu dipanggil. Udara pagi terasa lebih berat. Seolah langit Jakarta yang keruh menyimpan keputusan yang sudah ditulis sebelum matahari naik. Aku bangun lebih lambat dari biasanya. Bukan karena tubuh menua menuntut istirahat lebih panjang, tetapi karena aku tahu hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari ketika aku berhenti menjadi korban dalam catatan hidup anakku. Hari ini adalah hari ketika ia belajar bahwa tanah, tembok, pilar, dan pohon Kamboja tua di halaman ini tidak tunduk pada keserakahan. Aku menyalakan lampu-lampu gantung di ruang tamu, membiarkan cahaya kuning keemasan itu menempel pada ukiran lemari indische warisan keluarga. Lemari itu menyimpan kain batik pesisir yang pernah dipakai mendiang suamiku dalam sebuah acara kenegaraan puluhan tahun silam. Aku sengaja membuka lemari itu sedikit, membiarkan aroma kapur barus dan usia panjang mengisi ruangan, seakan rumah ini juga akan menjadi saksi yang berhak atas keadilan. Aku duduk di kursi rotan tua, kursi yang dulu menjadi tempat mendiang suamiku membaca koran setiap pagi. Di sanalah aku akan menunggu. Di rumah besar kami yang berdiri sejak masa kolonial di kawasan Cikini, tempat orang-orang dulu mengatakan jalan ini pernah menjadi jalur para saudagar kaya dan bangsawan yang menyembunyikan cerita-cerita gelap tentang harta warisan. Agen properti palsu, yang sebenarnya adalah kenalan lama suamiku, bernama Bagas Wiraharja,
Sudah bersamaku sejak subuh. Ia memeriksa sekali lagi dokumen-dokumen pembatalan tanda tangan. Notaris Bu Ratna Widyastuti akan datang sebentar lagi. Detektif yang menyimpan rekaman rekayasa dan pembicaraan anak serta menantuku akan menyusul. Semua orang memiliki perannya masing-masing dalam panggung yang dirancang dengan dingin dan sabar. Tepat sebelum pukul 9, aku mendengar suara mobil berhenti di depan pagar. Suara mesin itu terdengar seperti dengus sombong seseorang yang merasa sedang mendekati kemenangan. Langkah kaki memasuki teras. Tas bermerek menabrak udara rumah ini yang syarat sejarah tua. Sepatu kulit yang memijak lantai tegel bercorak hijau keabu-abuan seakan menjadi simbol ketidaktahuan pada medan yang sedang mereka masuki. Anak dan menantuku berdiri di tengah ruang tamu, dengan tubuh tegak seakan kedatangan mereka adalah awal dari kehidupan baru. Mereka mungkin mengira akan menerima kabar bahwa pembeli siap mentransfer sisa pembayaran rumah. Atau bahwa aku, seperti yang mereka yakini selama ini, akhirnya menyerah pada usia dan pikun yang mereka sepakati sebagai kenyataan. Namun aku hanya duduk diam, tanpa ekspresi, dengan tangan bersandar pada kepala kursi rotan. Sementara itu suara burung gereja terdengar lewat jendela, menandai ketidakterlibatan alam pada urusan duniawi manusia. Ketika pintu kembali terbuka dan notaris Bu Ratna masuk dengan map coklat tebal, anak dan menantuku masih belum gelisah. Mungkin mereka mengira itu hanya formalitas menjelang kemenangan mereka. Lalu Bagas duduk di sisi lain ruangan, membawa tas kulit berisi salinan dokumen, rekaman, dan catatan timestamp kamera. Masih belum ada ketakutan. Mereka percaya panggung ini milik mereka. Sampai aku mengeluarkan map kecil yang kusimpan di laci meja makan selama berminggu-minggu. Map abu-abu, ringan, tetapi syarat dengan masa depan yang baru. Aku meletakkannya di atas meja marmer, dan detektif Rendy Kusumanto masuk tepat setelah itu, membawa sebuah drive penyimpanan, bukti rekaman kamera di seluruh sudut rumah. Tidak ada suara keras. Tidak ada konfrontasi. Tidak ada umpatan. Hanya keheningan yang berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih berat daripada kata-kata. Aku menatap anakku, perlahan, seperti seseorang yang sudah menyaksikan masa depan dan kembali hanya untuk memastikan semuanya terjadi. Aku menunjukkan dokumen pembatalan tanda tangan. Pembeli fiktif yang sebenarnya rekan bisnis Bagas telah menyatakan secara hukum bahwa ia membatalkan penawaran. Surat itu sah. Lalu Bu Ratna mengeluarkan pernyataan tambahan. Surat pelepasan hak jual beli yang anak dan menantuku tanda tangani tidak berlaku, karena aku sebagai pemilik sah tidak pernah memberikan persetujuan dalam kondisi mental yang bebas dari manipulasi. Lalu drive rekaman diletakkan di meja. Ada rekaman tentang bagaimana mereka merencanakan penjualan di belakangku, menyisihkan uang, menghitung-hitung biaya, meyakini bahwa aku sudah terlalu tua untuk memahami langkah mereka. Perubahan wajah mereka tidak terjadi seketika. Tidak ada keterkejutan dramatis seperti dalam lembaran novel murahan. Tidak ada tubuh yang limbung atau menjerit. Alih-alih, ada perubahan kecil yang sunyi, pupil mata yang membesar, napas yang tertahan, tubuh yang sedikit mundur tanpa disadari, rahang mengeras, keringat dingin mulai muncul di pelipis. Keheningan menelan ruang tamu. Dalam keheningan itulah, segalanya runtuh. Mereka tidak kehilangan rumah ini secara bertahap, tetapi dalam sekelip mata. Mereka menyaksikan masa depan mewah di Kemang dan Sentul hancur perlahan, menggunakan logika yang sangat sederhana. Mereka tidak punya apa-apa. Tidak perlu aku berkata apapun. Aku hanya memandangi mereka dengan tatapan yang bahkan tidak marah. Tatapan yang hanya dimiliki seseorang yang sudah selesai dicurangi, dikhianati, dan kini memegang kendali penuh atas waktunya kembali. Menantuku menunduk. Anakku terpaku melihat map dokumen di meja seperti melihat tubuh mimpi yang sudah mati bahkan sebelum benar-benar hidup. Aku hanya menggerakkan satu hal. Jariku yang mengetuk lembut permukaan meja marmer. Ketukan itu seperti palu hakim yang mengetuk terakhir kali. Tanpa teriakan, tanpa air mata, tanpa pembelaan, cerita mereka berakhir di sana. Mereka pergi meninggalkan rumah itu. Tidak ada koper mewah, tidak ada rencana Bali atau villa di Ubud, tidak ada kebanggaan untuk ditunjukkan pada dunia. Mereka pergi sebagai sosok yang menghilang di balik gerbang rumah yang kembali menjadi milikku sepenuhnya. Aku duduk sendirian di ruang tamu. Cahaya siang menembus kaca patri, membentuk potongan hijau kebiruan di lantai. Aku tidak tersenyum lebar. Hanya ada satu garis tipis di sudut bibirku. Senyum kecil yang tahu bahwa perang usai bahkan sebelum benar-benar dimulai. Rumah ini kembali bernapas bersama pemiliknya.
Dan aku menang, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Senja datang seperti tamu yang sudah lama mengenal jalan masuk ke rumah ini. Cahaya jingga merayap perlahan melalui jendela besar di ruang tengah, menyentuh lantai tegel yang masih menyimpan jejak langkah generasi yang pernah lahir, tumbuh, menangis, mencintai, dan pergi dari rumah tua ini. Udara membawa aroma pepohonan Kamboja yang bunganya berguguran di halaman. Wangi yang samar tetapi tetap bertahan seakan menjadi doa yang tercium. Aku berjalan menyusuri lorong panjang. Lantai kayu tua berderit pelan, seperti suara lembut buku yang menutup dirinya sendiri setelah halaman terakhir dibaca. Aku menyentuh dinding, merasakan dingin tembok yang telah menjadi saksi bisu ratusan percakapan, perselisihan, tawa, dan rahasia. Tidak ada satupun dari itu yang hilang. Rumah ini mengingat semuanya, dan kini berdiri kembali di sisiku, bukan sebagai sesuatu yang perlu kubela tanpa ujung, tetapi sebagai sesuatu yang sudah kembali pada porosnya. Di dapur, teko teh masih menunggu. Uap tipis naik perlahan, membawa aroma daun teh Gunung Halimun yang kubeli dari seorang pedagang tua bertahun lalu. Seseorang yang berkata bahwa teh seharusnya membuat hati mengendap, bukan sekadar menghangatkan tubuh. Aku menuangnya ke cangkir porselen bergambar burung merak. Porselen kuno yang dulu dibawa dari Semarang oleh nenek buyutku. Warna teh pekat, hitam kemerahan. Seperti rahasia yang sudah diperas habis-habisan hingga hanya tersisa sari paling jujurnya. Aku membawa cangkir itu ke teras belakang. Di sana, sebuah pohon mangga gadung berusia lebih dari 50 tahun masih berdiri dengan perawakan yang tak berubah. Suamiku dulu sering duduk di bangku panjang di bawah pohon itu, sambil menulis catatan-catatan yang tidak pernah sempat ia terbitkan menjadi buku. Kadang aku membayangkan halaman-halaman itu masih bergerak di dalam lemari, menunggu seseorang mengetuknya kembali. Aku duduk di bangku itu kini. Angin berhembus pelan, tidak membawa kabar apapun, hanya menjadi angin seperti seharusnya. Di kejauhan terdengar azan maghrib dari masjid kecil di ujung gang, suaranya memantul lembut pada dinding rumah-rumah berarsitektur kolonial yang masih bertahan di Cikini, seakan memanggil segala yang tak selesai untuk memaafkan dirinya sendiri. Aku menyesap teh perlahan. Rasanya pahit dan manis sekaligus. Seperti seluruh hidup yang terkadang harus ditelan tanpa perlawanan. Tidak ada satupun keberhasilan yang terasa seperti ini sebelumnya. Bukan ledakan kemenangan, bukan selebrasi, bukan juga kelegaan yang keras. Hanya lapisan-lapisan keheningan yang tenang, teratur, memenuhi seluruh dadaku. Anak dan menantuku entah di mana sekarang. Mungkin mereka sedang mencari kontrakan kecil. Mungkin sedang menundukkan kepala menelan kenyataan, atau mungkin sedang mencoba menulis ulang kisah mereka agar tampak lebih mulia dalam ingatan sendiri. Aku tidak membenci mereka. Kebencian adalah api yang butuh kayu untuk terus menyala, dan aku memilih menyimpan tenaga untuk musim yang lebih panjang. Yang kupunya saat ini adalah jarak yang bersih. Seperti halaman buku yang tidak perlu ditambahkan tinta lagi. Seperti kolam air yang tidak perlu dilempari batu. Aku memandang pintu belakang rumah ini, pintu kayu jati bergaya Indische yang dipindahkan dari rumah nenek buyutku di Salatiga ketika keluarga besar memutuskan tinggal di Batavia bertahun-tahun lalu. Ukirannya menggambarkan sepasang angsa di tengah danau, leher mereka saling mendekat tetapi tidak pernah benar-benar menyatu. Aku selalu berpikir ukiran itu adalah metafora terbaik untuk hidup. Keintiman yang abadi justru terletak pada keterpisahan yang diterima. Di ruang tamu, lampu gantung kuningan sudah menyala, memandikan ruangan dengan warna emas sendu. Lemari tua masih terbuka sedikit, menyisakan aroma kapur barus dan batik pesisir tua yang mungkin suatu hari akan kupakai lagi ketika tubuhku masih sanggup berjalan keluar rumah. Piano peninggalan suamiku tetap berdiri tegak, senyap, tetapi terlihat seperti menunggu seseorang memainkan lagu yang ia kenal. Dalam benakku muncul potongan ingatan. Anakku saat masih kecil, berlari di lorong rumah ini, menggoreskan masa depan pada tembok yang kini kusentuh dengan hati yang lebih matang. Menantuku dulu datang dengan harapan dan mungkin ketakutan menjadi bagian keluarga baru. Ada saat-saat ketika semuanya masih bisa diperbaiki. Namun kerapuhan manusia kadang memilih jalan yang tidak pernah kembali. Aku tidak memohon mereka mengerti. Aku hanya kembali ke pusat diriku sendiri. Aku memejamkan mata, membiarkan angin lewat di antara jari-jari. Uap teh terakhir menghilang. Seperti dendam yang kehilangan bentuknya. Aku memasuki tahap hidup di mana aku tidak lagi membalas untuk memenangkan pertarungan, tetapi menjaga wilayah yang seharusnya tidak pernah kuserahkan. Malam turun perlahan. Bintang mungkin tidak tampak jelas di langit Jakarta,
Tetapi aku merasakan keberadaannya. Sama seperti aku merasakan kehadiran suamiku dalam setiap retakan dinding yang masih menyimpan suaranya. Aku menyalakan lampu kecil di teras, cahayanya jatuh di lantai seperti serpihan cerita yang siap ditulis ulang. Aku tersenyum. Senyum kecil saja. Begitu kecil hingga mungkin tidak dikenali jika seseorang melihatku dari kejauhan. Namun senyum itu lengkap. Utuh. Seperti lingkaran yang bertemu kembali pada ujungnya. Aku memahami sesuatu yang tidak bisa lagi direbut siapapun. Aku telah kembali menjadi tuan di rumahku sendiri. Dan kali ini, tidak akan ada tangan yang berani menyentuhnya tanpa izin. Rumah ini kini berdiri di bawah namaku tanpa goyah. Seperti garis keras yang tidak bisa dihapus dari sejarah keluarga. Dan aku duduk di tengahnya, meminum teh yang mulai mendingin, damai dalam kemenangan yang tidak butuh saksi. Aku menang. Tanpa suara. Tanpa perlu kata-kata. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang sangat panjang, aku merasa pulang. Malam itu, angin terasa lebih dingin dari biasanya. Di ruang tamu yang kacanya masih menampilkan retakan akibat pertengkaran sebelumnya, perempuan itu duduk terpaku. Jantungnya tak lagi berdebar panik. Ia justru merasakan ketenangan yang mencurigakan. Seakan murka yang selama ini memerangkapnya telah berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Di kamar belakang, lelaki itu terbaring. Wajahnya terlihat bersalah namun tetap tak mau mengakui apapun. Sementara ibunya masih terjaga, memikirkan cara untuk kembali menguasai apa yang menurutnya pantas ia miliki. Rumah itu, harta itu, hidup menantu yang selama ini ia injak tanpa rasa malu. Perempuan itu menutup matanya, membiarkan satu kenyataan menghantam pikirannya. Selama ini ia yang menafkahi. Ia yang menanggung kehidupan. Ia pula yang menahan air mata sambil terus bekerja keras. Sementara dua orang yang ia sebut keluarga justru memperlakukan rumah tangga seperti singgasana yang harus tunduk pada kemauan mereka. Hari berganti. Sebuah perubahan perlahan muncul. Perempuan itu mulai memisahkan barang-barang di rumah. Setiap lemari diperiksa. Setiap laci dibuka. Dokumen-dokumen penting, sertifikat, rekening tabungan, semuanya dipindahkan ke tempat yang tak diketahui siapapun selain dirinya. Ia membuat rencana yang bahkan tak terpikir oleh mereka yang selama ini meremehkannya. Suaminya memperhatikan perubahan itu. Mertua pun mulai gelisah. Keduanya memandang perempuan itu seperti memandang seseorang yang tak lagi mereka kenal. Ada sesuatu yang berbeda pada sorot matanya. Sesuatu yang mengingatkan mereka bahwa wanita yang tersakiti jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Lalu hari itu tiba, hari yang akan mengubah segalanya. Tanpa sedikit pun keraguan, perempuan itu berdiri di tengah ruang tamu. Ketika suami dan mertuanya bangkit dengan wajah terkejut, ia menyerahkan map berisi berkas-berkas yang sudah ia siapkan. Bukan sekadar ancaman. Bukan sekadar kemarahan. Ini adalah keputusan. Dan ketika lelaki itu menjangkaunya, perempuan itu mundur satu langkah. Tatapannya bukan lagi tatapan istri yang memohon diperlakukan layak, melainkan tatapan seseorang yang telah memutuskan untuk mengakhiri sebuah babak kelam dalam hidupnya. Namun tak ada yang benar-benar pergi tanpa perlawanan. Suami dan mertuanya menolak. Mereka mencoba mengambil alih rumah itu dengan cara yang selama ini mereka gunakan. Menyalahkan, merendahkan, meremehkan, mengasihani diri sendiri. Tetangga mulai berbisik. Keluarga jauh ikut menilai. Semuanya saling bercampur menjadi bara yang menyulut amarah perempuan itu semakin dalam. Malam itu ia berdiri di depan kaca kamar. Bukan lagi sebagai korban. Bukan pula sebagai istri yang menunggu keajaiban. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya sebagai perempuan yang mampu menciptakan keajaiban itu sendiri. Aku masih ingat detik ketika aku sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih sunyi daripada seorang ibu yang menyimpan rahasia terhadap darah dagingnya sendiri. Pada akhirnya, setiap cinta yang dilukai terlalu lama akan berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan benci, bukan dendam membabi buta, tetapi ketenangan yang mengeras seperti logam beku di dalam dada. Orang-orang mengira aku rapuh. Apalagi setelah dokter menyarankan aku banyak istirahat karena tekanan darahku sering naik turun akibat usia. Mereka melihat rambut yang mulai memutih, langkah yang makin perlahan, kulit yang kehilangan elastisitasnya. Mereka lupa bahwa tubuh boleh menua. Tetapi kehendak bisa saja tetap setajam bilah yang tidak tersarung. Setiap malam, setelah semua penghuni rumah terlelap,
Aku duduk di ruang makan yang menjadi saksi begitu banyak percakapan yang dulu hangat. Aku menyalakan lampu kuning di pojok ruangan, duduk di kursi jati yang dibeli suamiku dari seorang pemilik gudang antik di kawasan Senen. Kayunya masih keras meski umurnya lebih tua dari pernikahan kami. Aroma lama dan wangi kamper berpadu dengan bau kertas tua dari rak buku yang menghadap halaman. Rumah ini seperti tubuh kedua bagiku, dan aku mengenali setiap nadinya. Ketika ada tangan-tangan asing yang ingin memilikinya tanpa cinta, aku merasakannya seperti tamparan. Itu sebabnya aku memasang kamera-kamera kecil itu, bukan karena paranoia, melainkan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada suamiku, Rendra, yang selalu berkata bahwa rumah tidak hanya kumpulan tembok, tapi tempat di mana ingatan hidup lebih lama daripada tubuh manusia. Kamera kecil itu nyaris tak terlihat, terselip di bunga anggrek plastik di meja lorong, di antara kumpulan figura foto keluarga, di sela rak porselen warisan ibuku. Aku memilih kamera beresolusi tinggi, hasil rekomendasi seorang pria yang pernah dibantu Rendra ketika ia hampir bangkrut di tahun 90-an. Dunia berputar, dan kebaikan kadang kembali dalam bentuk yang tak terduga. Sekitar 3 minggu setelah kamera terpasang, rekaman itu muncul. Layar laptop memperlihatkan punggung Kirana yang membungkuk di meja makan sambil mengotak-atik berkas rumah. Anakku, Aditya, duduk di seberang, memijit pelipis seperti orang yang mengaku memikul tanggung jawab besar. Padahal ia hanya ingin cepat keluar dari lingkaran warisan agar dapat mengejar rencananya membeli rumah baru di Kemang atau mungkin bahkan villa kecil di Ubud, Bali. Mereka menyebut rumah ini beban, proyek yang menghambat impian. Mereka menghitung-hitung angka seolah aku sudah tak bernyawa. Aku tidak kaget. Yang lebih menyakitkan bukan rencana itu, melainkan ketenangan mereka saat membicarakannya, seperti dua orang pedagang yang menilai seekor sapi tua. Saat melihat rekaman itu untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Justru aku merasakan sesuatu menyala di dadaku. Bukan api yang membakar, tetapi cahaya dingin yang memutuskan bahwa permainan sudah dimulai. Aku menjalankan rencana itu dengan presisi yang memuaskan. Aku berpura-pura pikun, membiarkan gelas tumpah, membiarkan nama cucuku terlepas dari ingatanku sesekali meski sebenarnya aku masih menyimpan tanggal lahirnya lebih jelas dibandingkanku dengan tahun kematian beberapa pemimpin negeri ini. Aku mengulang-ulang cerita masa muda kepada mereka, hingga Kirana melempar pandang bosan kepada Aditya. Setiap kali mereka mengira aku semakin menurun, aku menambahkan sedikit lagi ketidaktepatan dalam bicaraku. Dunia ini kejam bagi orang tua yang lemah. Maka aku memilih menjadi orang tua yang tampak lemah, bukan yang sebenarnya. Pada tahap itulah aku menghubungi notaris Dika Prasetya, sahabat yang pernah bekerja sama dengan Rendra di proyek tanah di Menteng 28 tahun lalu. Kemudian aku mempertemukannya dengan agen properti fiktif, Valencia Property Syndicate, perusahaan yang hanya ada di atas kertas namun cukup meyakinkan di hadapan orang-orang yang tidak mengerti hukum. Dan untuk melengkapi permainan terakhir, aku mengundang seorang pria bernama Ezra, pembeli fiktif yang memerankan dirinya sebagai investor yang jatuh cinta pada rumah-rumah gaya Indische. Senyum Ezra selalu tampak orisinal, padahal ia dibayar untuk itu. Rumah ini kemudian terlihat seolah-olah benar-benar akan berpindah tangan. Aditya dan Kirana terjebak di dalam skenario yang mereka kira datang dari keberuntungan. Mereka melihat angka penjualan yang mencapai hampir 25 miliar rupiah seolah itu hadiah dari langit. Mereka tidak menyadari bahwa bumi yang sedang mereka injak adalah perangkap yang sejak awal kususun perlahan. Hari ketika aku diminta menandatangani dokumen itu, mereka menganggapku tidak lagi mengerti apa yang sedang terjadi. Tanganku gemetar perlahan saat memegang pulpen, bukan karena aku tak paham, melainkan agar mereka yakin bahwa semuanya sudah berakhir. Mereka tidak pernah belajar bahwa orang yang terlihat kalah seringkali sedang mengamati cara lawannya bergerak. Mereka memberitahu seorang dokter palsu, Dr. Ryan Surya, orang yang mereka sewa untuk memberikan kesan bahwa aku sudah sebaiknya ditempatkan di panti jompo di luar Jakarta. Aku mendengar rencana itu tanpa sekalipun memandang mata mereka. Ada masa ketika aku melahirkan anakku melalui rasa sakit yang menyeberangi batas kesadaran, dan kini ia ingin membuangku ke sudut kota. Betapa lucu manusia ketika keserakahan membuatnya lupa sejarah dirinya sendiri. Aku menunda pencairan uang hasil transaksi itu dengan alasan birokrasi. Mereka mulai gelisah. Mereka mulai berbisik-bisik di kamar tamu, memakai nada suara yang mengira tembok ini tak lagi memiliki ingatan. Mereka bahkan mencoba meminta bantuan seorang pengacara muda bernama Arlo, yang tidak tahu bahwa seluruh pondasi legal dari penjualan ini hanya rangkaian dokumen kosong. Aku menonton kekacauan itu sambil menyeruput teh melati di beranda,
ditemani suara burung kutilang yang menyanyi di pagi hari. Aku tahu waktunya hampir tiba. Saat pengungkapan itu nanti, aku ingin melihat wajah mereka ketika menyadari bahwa mereka tidak pernah benar-benar memegang kendali. Bahwa rumah ini bukan warisan yang bisa dibagi seperti pisang goreng di piring ruang keluarga. Rumah ini adalah darah, napas, dan nadi dari sejarah panjang yang lebih tua daripada keinginan mereka membeli rumah bergaya industrial minimalis di BSD atau coffee shop kecil di Kemang. Aku hanya perlu menunggu sedikit lagi. Aku hampir bisa mencicipi kemenangan itu seperti rasa karamel gosong pada ujung creme brulee yang dipecahkan dengan sendok kecil perak. Dan aku tahu, ketika semuanya selesai, tidak akan ada teriakan atau lemparan barang pecah belah. Tidak akan ada air mata yang aku tumpahkan. Kemenangan paling menggetarkan adalah kemenangan yang sunyi. Kemenangan yang hanya bisa didengar oleh orang yang telah disakiti terlalu lama dan akhirnya memilih membalas tanpa perlu meninggikan suara. Ada satu hal yang manusia kerap lupakan, kebohongan jarang runtuh karena kebenaran tiba-tiba terungkap, tetapi karena orang-orang yang membangunnya kehabisan napas untuk mempertahankan sandiwaranya sendiri. Dan aku melihat itu terjadi pada Aditya dan Kirana. Perlahan, seperti kain kusam yang ditarik benangnya sedikit demi sedikit sampai akhirnya terburai menjadi serpihan. Hari-hari menjelang kehancuran mereka dipenuhi kegelisahan yang tak lagi bisa mereka sembunyikan dari gerak tubuh. Kirana mulai membuka dan menutup laci ruang tamu tanpa alasan jelas, seolah mencari sesuatu yang ia sendiri tak tahu bentuknya. Aditya sering berbicara sendirian di lorong dekat lemari porselen peranakan, di mana kamera kecil itu merekamnya dengan jelas. Mereka mulai takut pada bayangan yang mereka buat sendiri. Aku menikmati perubahan itu diam-diam, seperti seseorang yang mendengarkan orkestra yang sedang mencapai klimaks terkelamnya. Kadang aku duduk di kursi goyang di dekat jendela, mendengarkan suara angin menerpa daun mangga yang tumbuh di halaman belakang. Praha, anjing kecil peninggalan cucuku sebelum mereka pindah ke sekolah internasional di Singapura, sering berbaring di kakiku, seolah turut menjadi penjaga terakhir rumah ini. Hewan kecil itu, entah bagaimana, merasa ada badai yang mendekat. Seminggu sebelum penandatanganan final, Ezra datang ke rumah dengan langkah yang sudah kami atur. Mantap, percaya diri, seperti investor yang menghitung waktu sebagai emas. Ia berjalan menyusuri karpet Turki hadiah pernikahan nenekku, menyentuh dinding bercat putih kuning gading yang menyimpan bau lem kayu lama. Anehnya, kehadirannya membuat rumah itu tampak hidup kembali. Seakan-akan ia bukan pembeli fiktif, melainkan saksi yang dikirimkan oleh masa lalu untuk menegur keluarga yang tamak. Di dalam ruang pertemuan, Aditya hampir tidak berkedip menatap Ezra. Kirana menampilkan senyum yang terlalu kaku, seperti topeng yang dilempanas pada wajah seseorang. Mereka tak tahu bahwa pertemuan ini hanya babak persiapan menuju pengadilan batin tempat mereka akan kalah tanpa perlu ada putusan hakim. Notaris Dika Prasetya mengeluarkan berkas-berkas yang tampak sah di mata orang awam. Tanda tangan palsu telah disiapkan dengan tinta yang sesuai usia kertas agar tidak mencurigakan. Di atas meja, kugenggam pena bermata emas pemberian suamiku saat ulang tahun pernikahan kami yang ke-25. Pena itu berat, seperti menuntun aku mengingat siapa sebenarnya pemilik sah rumah ini. Di kepala mereka mungkin terlintas bayangan hidup baru yang lebih indah. Barangkali mereka membayangkan memindahkan seluruh keluarga ke sebuah kawasan mewah di Ubud, tinggal dekat sawah atau tebing Sungai Ayung, memulai bisnis villa kecil dengan konsep sustainable living. Atau barangkali mereka membayangkan rumah modern di Kemang, penuh jendela besar, dengan kafe khusus roti sourdough di lantai bawah dan studio yoga bagi Kirana yang rajin memamerkan pose-pose yang ia sebut proses penyembuhan batinnya. Ah, lucunya manusia yang merasa spiritual setelah menghancurkan ibu yang melahirkan suaminya sendiri. Itulah hari ketika aku menandatangani dokumen itu. Tanganku tampak gemetar, dan mereka melihat apa yang mereka ingin lihat. Seorang perempuan tua yang kewarasannya tergerus waktu. Mereka tak melihat sorot mataku yang dingin, atau napas yang stabil di dadaku. Aku sudah mengunci kemenangan bahkan sebelum pena itu menyentuh kertas. Mereka tidak tahu bahwa penandatanganan itu direkam dari 3 sudut berbeda. Kamera merekam wajah mereka yang memancarkan keserakahan seperti api kecil yang diam-diam membakar kulit rumah ini. Mereka tidak tahu bahwa semua notaris palsu ini bekerja atas dasar sumpah kebaikan masa lalu, bukan karena uang yang kubayar. Lalu, tibalah hari yang kupilih untuk menjadi panggung penghakiman. Hari itu hujan turun sangat pelan, seperti gerimis yang terlalu lemah untuk membuat tanah basah. Tetapi cukup untuk mengingatkan bahwa langit pun memiliki bahasa yang tak bisa dibohongi manusia. Bau tanah yang tersentuh air pertama menguar di halaman,
Bau yang membangkitkan kenangan masa kanak-kanakku di Cirebon. Sebelum seluruh takdir ini bermula. Aku menunggu mereka di ruang tengah. Di atas meja, kukumpulkan salinan rekaman kamera, catatan notaris asli yang sudah kusimpan sejak suamiku masih ada, dan surat dokter dari Rumah Sakit Cendana Atmajaya. Dokter sungguhan, bukan dokter Ryan palsu yang mereka bayangkan bisa menggiringku ke panti jompo manapun. Ketika mereka melangkah masuk, aku tidak bangkit dari kursiku. Aku hanya duduk. Memandangi mereka seperti seseorang memandangi dua tokoh yang tidak menyadari bahwa cerita yang mereka perani sudah tamat bahkan sebelum mereka membaca halaman terakhirnya. Aku menjaga tubuhku tetap tenang. Di dalam diriku, sesuatu mengeras, menguat, menjadi batu hitam yang tidak mungkin retak oleh air mata apapun. Aku memperlihatkan rekaman pertama. Wajah Kirana memucat. Aditya memegang sandaran kursi. Gerak tubuh mereka seperti dua orang yang baru menyadari bahwa tali yang mereka gunakan untuk menggantungkan masa depan justru terikat di leher mereka sendiri. Tentu saja tidak ada amarah meledak dariku, kemarahan hanya menguntungkan pihak yang panik. Yang kubawa pada mereka saat itu adalah keheningan paling mematikan yang bisa dimiliki seorang ibu. Aku memperlihatkan rekaman kedua. Ketika mereka menyusun rencana pengusiranku. Rekaman ketiga. Ketika mereka menghitung hasil penjualan rumah ini seolah membagi hasil rampokan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari bibirku. Aku hanya menyerahkan surat asli kepemilikan rumah, lengkap dengan pembaruan sertifikat yang kutandatangani sebulan sebelum semua ini dimulai. Rumah ini kembali atas namaku utuh, tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa digugat di pengadilan manapun. Mereka baru tahu bahwa transaksi fiktif itu tidak memiliki fondasi hukum sedikitpun. Aku berdiri perlahan, lalu meninggalkan ruangan. Aku tak perlu mengecilkan suara untuk mengatakan kepada dunia bahwa aku menang. Aku tak perlu menatap mereka terakhir kali. Aku tak perlu menunjukkan betapa rusaknya mereka di dalam hatiku. Dari kejauhan aku mendengar Kirana menangis tanpa suara dan Aditya jatuh terduduk. Aku hanya melangkah ke teras depan dan membiarkan udara lembab Jakarta memenuhi paru-paruku. Itu hari ketika aku pulang ke diriku sendiri. Malam itu, setelah segala sesuatu runtuh tanpa perlu ada pintu dibanting atau suara yang meninggi, aku duduk di ruang tengah yang kembali seperti dirinya semula. Rumah yang bukan lagi ladang ambisi bagi mereka yang ingin mengubah sejarah keluarga menjadi angka di layar bank. Tidak ada lagi rencana memindahkan kursi rotan peninggalan ibuku, tidak ada lagi bisikan tentang villa di Ubud atau rumah besar di Kemang. Yang tersisa hanyalah napas rumah tua ini. Lambat, panjang, penuh kenangan yang tidak meminta siapapun untuk mempercayainya. Lampu gantung kuningan di tengah ruangan memancarkan cahaya keemasan redup. Cahaya itu jatuh pada lukisan wajah suamiku, Rendra, yang tergantung di dinding. Seolah ia menyaksikan semua yang terjadi tanpa perlu menggerakkan bibir atau tangannya. Kadang aku merasa wajah itu berbicara kepadaku hanya lewat bayangan cahaya. Entah bagaimana, aku tahu ia akan bangga kepadaku. Bukan karena aku menang, tetapi karena aku menjaga apa yang seharusnya tetap hidup, martabat keluarga ini. Kuletakkan cangkir teh melati di meja porselen kecil berukir motif awan Tiongkok yang diwariskan nenek buyutku. Teh itu mulai mendingin. Uapnya menipis di udara, tapi keharumannya masih bertahan. Bau melati itu menyatu dengan aroma rama kayu jati lemari besar yang menyimpan kain batik lawas. Batik lase merah darah, batik Cirebon Mega Mendung, batik sogan yang dipakai ibuku pada hari pernikahanku. Aku membiarkan aroma-aroma itu menyusup perlahan ke dalam tubuhku, seperti doa yang tak diucapkan tetapi terasa. Di kejauhan, Jakarta mulai meredakan dirinya. Suara sepeda motor di jalan utama Cikini terdengar pelan. Kereta dari arah Gondang Dia sesekali lewat, bunyinya seperti garis panjang waktu yang tidak peduli pada riwayat manusia. Angin masuk melalui kisi-kisi jendela kayu, membawa dingin yang halus. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak takut tertidur di dalam rumah ini. Aku memikirkan Aditya dan Kirana, bukan dengan kebencian tetapi dengan jarak yang sangat lebar. Jarak itu bukan batasan fisik, melainkan batas yang dibuat oleh keserakahan mereka sendiri. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa tidak semua anak lahir untuk menjadi penjaga warisan orang tuanya. Beberapa hanya singgah untuk menguji seberapa kuat cinta itu bisa bertahan sebelum berubah menjadi pertahanan terakhir. Mereka mungkin akan mencoba merangkak kembali suatu hari. Mereka mungkin membawa wajah penyesalan yang dibuat-buat, atau bahkan air mata yang mengira mampu melarutkan semua sejarah. Namun aku tidak lagi hidup pada usia di mana kata maaf dapat memutar ulang sesuatu yang sudah matang menjadi luka.
Aku bisa memaafkan, jika itu perlu, tetapi aku tidak akan pernah lupa. Aku tidak wajib lupa. Ingatan adalah satu-satunya harta yang tidak bisa dicuri siapapun. Aku menyalakan radio kecil peninggalan suamiku. Suara serak seorang penyiar malah memutar lagu lama. Lagu yang pernah kami dengarkan ketika listrik padam di awal tahun 90-an. Saat kami duduk di tangga depan rumah, hanya berdua, memandangi hujan turun deras. Lagu itu melintasi udara dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh hal-hal yang kembali dari masa lalu. Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak akan dipahami siapapun yang tidak pernah kehilangan dan mendapatkan kembali sesuatu dengan cara paling sunyi. Aku mengambil selimut tipis dari kursi, lalu berjalan ke teras belakang. Di sana, pohon mangga tua berdiri seperti penjaga yang mengawasi rumah ini sejak zaman ketika jalan-jalan di sekitar sini masih berupa tanah merah. Kucium wangi tanah basah bercampur daun. Aku duduk di kursi bambu. Praha, anjing kecil itu, menyusul, lalu duduk di bawah kakiku. Ia menatapku seolah mengerti bahwa segala badai telah berlalu. Aku memandang langit yang tak sepenuhnya gelap, karena lampu-lampu kota selalu menawarkan sejenis bintang tiruan. Namun malam ini, aku tidak memerlukan bintang untuk merasa ditemani. Aku hanya memerlukan kesadaran bahwa aku telah mempertahankan sesuatu yang seharusnya tak boleh dirampas. Kehormatanku sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai manusia yang telah melewati ketidakadilan dengan kepala tegak dan siasat yang rapi. Aku memejamkan mata sebentar. Dalam gelap, aku melihat suamiku berjalan menyusuri lorong rumah ini. Bukan hantu, bukan bayangan, hanya kenangan yang terus hidup karena aku memilih menjaganya. Aku mendengar suaranya dalam bentuk rasa, bukan kata-kata. Ia pasti berkata bahwa aku tidak perlu berperang lagi. Tidak perlu membuktikan apapun. Pertempuran telah selesai. Rumah ini kini kembali utuh menjadi milikku. Bukan milik pasar, bukan milik notaris palsu, bukan milik rencana yang lahir dari keserakahan, bukan milik siapapun yang ingin menjadikannya batu loncatan menuju kehidupan yang lebih praktis tetapi kosong. Rumah ini kembali menjadi rumah. Menjadi tempat kudus bagi segala cinta yang pernah lahir dan segala air mata yang pernah tumpah. Aku membuka mata. Praha menggeser tubuhnya sedikit, mencari posisi yang lebih hangat. Aku membelai kepalanya. Di tengah keheningan itu, aku tahu bahwa hidupku tidak perlu ramai untuk terasa penuh. Aku telah menjaga apa yang harus dijaga. Dan seperti daun mangga yang jatuh pelan ke tanah, aku memahami akhir dari semua ini tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, tidak membutuhkan pengakuan publik, tidak membutuhkan dramatisasi. Kemenangan sejati selalu terjadi di tempat yang hanya bisa disaksikan oleh hati sendiri. Aku menarik napas panjang. Lalu aku tersenyum kecil. Aku akhirnya pulang. Dan rumah ini, meski diam, tersenyum kembali kepadaku.